Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pupu Nuryani. Keseharian saya bekerja di FIP UPI Bandung di Prodi Pedagogik S2 dan di PGSD S1. Alhamdulillah saya juga memegang mata kuliah MKDK yang memuat baik di semua prodi yang kependidikan maupun di non-kependidikan. Ya, saat ini saya sedang di Villa Keluarga. Masya Allah bisa dilihat bagaimana suasananya, dan hari ini saya tempat refreshing ketika saya pengap setelah melakukan kegiatan sehari-hari. Saya biasanya pergi ke Garut untuk refreshing sejenak, untuk melihat suasana, ada kolamnya. Ada tamannya, ada buah-buahannya. Itulah keseharian saya. Pertama, karena saya latar belakang dulu itu tidak dari SMA, SPG, itu sudah untuk jadi guru SD. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk melanjutkan ke IKIP Bandung dulu itu. Kemudian diberi kesempatan untuk mengikuti dosen, dan itu mungkin cita-cita saya karena dari awalnya sudah ingin menjadi guru dari SPG, kemudian ke IKIP, ya pasti jadi guru. Tapi diberi kesempatan untuk mengikuti tes menjadi dosen di IKIP Bandung. Alhamdulillah diterima tahun 86 sampai sekarang kurang lebih 30 tahun untuk menjadi dosen. Sebagai tenaga dosen harus profesional, jadi mempersiapkan mahasiswa bagaimana memahami konsep, terutama saya di bidang pendidikan, bagaimana menjadikan mahasiswa yang lebih profesional, terutama dalam menjadi tenaga kependidikan. Saya ini kan dasarnya pedagogik, jadi ini adalah ilmu yang utama. Kalau seorang pendidik tanpa paham pedagogik, apapun yang terjadi mungkin itu dasarnya tidak ada. Alhamdulillah dengan harapan dengan mata kuliah ini, saya ini terutama saya ingin mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa itu betul-betul menjadi tenaga pendidik yang profesional, yang betul-betul bisa membantu ketika dia kelak itu sudah bekerja di lapangan, betul-betul sudah bisa menjadi tenaga pendidik yang mempersiapkan generasi emas ini menjadi yang lebih maju dibanding, ya minimal dapat mengejar apa yang telah dikejar oleh dari negara lain. Itu mungkin harapan saya. Pertama mungkin masalah kesejahteraan guru, dosen atau pendidik. Dari dulu itu mungkin kami mengalami untuk gaji pun tidak cukup untuk ongkos, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah ada tunjangan-tunjangan yang lain. Sudah ketika masuk itu alhamdulillah ya mencukupi kehidupan lah yang normal. Tetapi mungkin tuntutan itu tidak semata itu. Seorang pendidik juga dituntut bagaimana meningkatkan kualitasnya. Nah, mungkin tidak cukup kita ini boleh dikatakan sekarang sudah sedang digalakan oleh Pak Menteri, itu adalah guru penggerak, dosen penggerak, guru pembelajar. Artinya tidak boleh berhenti untuk belajar dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi tidak hanya semata-mata meningkat kesejahteraannya, tapi kita juga ada tuntutan untuk terus belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ada hal yang baru yang belum dipahami oleh mahasiswa, terutama dalam bidang pendidikan. Ini mungkin tertarik mahasiswa itu, oh begitu pendidik itu, oh harus begini. Nah ini jadi seolah-olah ada yang tadinya mungkin biasa-biasa saja, jadi guru itu seperti apa. Tapi ketika kita sudah menyampaikan materi, ada ketertarikan mahasiswa itu, oh apa sih yang harus saya lakukan ketika menjadi seorang pendidik. Nah ini sangat menyenangkan sekali. Jadi ada motivasi yang baru dari mahasiswa itu untuk menggali pendidikannya, materi yang baru tentang kependidikan gitu. Saya S1 di IKIP Bandung, jurusan filsafat dan sosiologi pendidikan. Jadi intens saya itu dalam mata kuliahnya itu filsafat dan pedagogik waktu S1. Tapi ketika masuk ke S2 karena tidak ada pedagogik gitu ya, tidak ada filsafat, akhirnya saya masuk ke PLS, pendidikan luar sekolah.
di IKIP, masih IKIP Bandung. Nah, itu tahun berapa ya? Itu saya sebelum menikah dulu itu udah S2 ya. Tapi selesainya setelah menikah. Nah, baru 2007 saya masuk ke S3 di UPI itu. Masih tetap PLS karena S2-nya PLS. Tapi alhamdulillah dengan S1-nya ada filsafat dan pedagogik itu mengkaji tentang pendidikan anak. Kalau pedagogik, kalau filsafat itu akarnya untuk pendidikan dimanapun bisa. Nah, setelah masuk ke PLS, alhamdulillah saya bisa mengkaji andragogi, pendidikan untuk orang dewasa. Jadi melengkapi dari waktu di S1 pendidikan untuk anak, di S2 dan S3 pendidikan untuk orang dewasa. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan saya sendiri dalam rangka untuk menyampaikan materi ke mahasiswa gitu. Wah, saya dari dulu di Garut waktu gadis itu saya pernah ikut grup dari Garut itu poli. Bahkan mungkin dulu itu untuk menyaring IPOGA pernah ikut, tapi itu zaman dulu hobi saya pokoknya mau panas mau hujan itu terus dikejar. Tapi selain poli juga waktu itu ada dialihkan ke bulu tangkis. Nah, bulu tangkis itu sebagai sebagai pindahan. Kalau tidak ada teman ketika poli, saya ikutan tapi tidak intens ketika poli. Hobi saya yang paling utama poli. Ketika saya sudah hijrah menjadi mahasiswa, poli masih di himpunan-himpunan suka ikut. Nah, setelah selesai menjadi dosen kan, jadi akhirnya saya tidak mungkin lagi poli. Bulu tangkis saya yang sampai sekarang itu saya seminggu sekali selalu latihan. Ini dalam rangka untuk menyehatkan badan lah, karena sudah tua gitu. Hei mahasiswa-mahasiswa, baik yang sudah lulus maupun yang akan diajarkan atau yang sedang sekarang, itu saya anggap anak saya sendiri. Jangan lupa kita tetap silaturahmi, kan kita sudah dilakukan secara menjelang, insya Allah dengan silaturahmi melalui Anda bisa melihat sendiri di link saya nanti tentang konsep-konsep pendidikan. Masya Allah, itu mungkin suatu silaturahmi yang tidak ada berhenti, amalan-amalan bagi saya dan bagi Anda semua. Mudah-mudahan dengan konten-konten yang berikutnya ada tentang kependidikan bisa dikaji, dianalisis, bahkan mungkin diberikan masukan, feedback atau pertanyaan-pertanyaan untuk menambah wawasan hasanah di bidang pendidikan gitu.